Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Pesan Podcast Suara Alam Nusantara, persembahan dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau disingkat YEKAN. Pada pesan kali ini ada kerjasama YEKAN dengan Tribun Kaltara. Saya sendiri, Adi Nata Kusuma, akan memandu bincang-bincang kita hari ini. Topik yang kita angkat adalah bencana dan pengelolaan area berkonservasi nilai tinggi atau ANKT. Untuk pesan kali ini adalah episode pertama dari 3 serial podcast tentang bencana dan pengelolaan sumber daya alam hutan di Kalimantan Timur. Telah hadir bersama saya beberapa pakar yang akan menjelaskan tentang bagaimana sih potensi kebencanaan di Kalimantan Timur dan juga bagaimana pelestarian alam, terutama hutan. Kita sapa dulu narasumber pagi ini. Oke, yang pertama adalah Pak Mas Hadi Mudi, Pak ya? Siap. Beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Brau. Ya. Itu adalah Bapak Mansur Kanca SDP MAP, Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Brau, Kalimantan Timur. Pagi yuk. Dan yang terakhir, ini yang anak muda ini, kita panggil anak muda, YEKAN. Beliau adalah Mas Gufran Julkisti. Beliau adalah Geospatial Information Analysis Terrestrial YEKAN. Sobat Lestari, bencana alam bisa terjadi kapan dan di mana saja. Seperti kita ketahui, di penghujung tahun 2025 dan di awal tahun kemarin, beberapa bencana terjadi. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya. Nah, potensi bencana juga bisa saja terjadi di Kalimantan. Kalimantan sebagai daerah yang memiliki hutan hujan tropis terkaya di dunia, memiliki peran vital dalam kestabilan iklim dan juga keberlangsungan keanekaragaman hayati. Namun tekanan pembangunan, terutama di sektor tambang dan juga perkebunan, membuat tutupan hutan hilang dan meningkatkan bencana atau potensi bencana ekologis. Untuk mengetahui potensi bencana di Kalimantan Timur saat ini, telah hadir di sini sejumlah pakar. Mari kita simak penjelasannya. Kita langsung menuju ke pertama mungkin Pak Mas Hadi dulu, Pak Mas Hadi. Selamat pagi Pak Mas Hadi. Selamat pagi Pak Adi. Pak Mas Hadi, kemarin bencana di Sumatera itu lumayan dahsyat Pak ya. Bahkan itu dahsyat bukan lumayan lagi Pak ya. Kira-kira Pak, pelajaran apa Pak yang bisa kita petik dari di Sumatera ke Sumatera? Ya. Terima kasih Pak Adi kesempatannya. Senang sekali saya diundang pada podcast ini karena topik ini sangat menarik Pak. Apalagi bagi kami sebagai badan yang menanggulangi kebencanaan daerah. Jadi bencana di Sumatera kemarin paling tidak ada 3 jenis bencana yang terjadi pada saat itu, yaitu banjir bandang, dan longsor. Kenapa bencana ini terjadi? Sebenarnya saya akan fokuskan pada 3 hal. Pertama adalah adanya degradasi lahan ataupun kerusakan hutan. Yang kedua adalah cuaca ekstrim. Yang ketiga topografi yang curam dari tinggi sampai ke rendah di bawahnya. Jadi 3 hal itu yang memicu terjadinya bencana banjir bandang, dan longsor yang ada di Pulau Sumatera, baik itu Aceh, Sumbar maupun Sumatera Utara. Kenapa? Kita tahu fungsi hutan sebagai pengatur siklus air, kemudian juga menahan laju erosi tanah di permukaan, dan fungsi itu hilang dengan adanya izin-izin yang ada di atasnya, sehingga pada saat terjadi cuaca ekstrim, ditambah lagi topografi yang lumayan berat di Pulau Sumatera ini, sehingga hujan ekstrim yang terjadi selama berhari-hari, bukan lagi jam-jaman ini, berhari-hari, sehingga menyebabkan daya tampung permukaan untuk menampung air ini tidak bisa lagi, sehingga turun dengan membawa material-material di atasnya, mulai lumpur sampai material kayu-kayu dan segala material. Akibatnya apa? Terjadi dampak yang cukup besar Pak, dan dampaknya ke perekonomian, baik itu perekonomian daerah sampai perekonomian nasional, sampai kita sendiri merasakan walaupun kita berada jauh dari lokasi. Jadi yang terdampak pada saat itu 3 provinsi, 52 kabupaten, kota, dan ratusan kampung atau desa.
Nah ini bukan main dampak yang ditimbulkannya. Investasi yang sudah ditanamkan di daerah hilir ini yang terdampak tidak sebanding dengan investasi perizinan yang diberikan di hulu. Mungkin itu Pak. Garis bawahnya adalah investasi yang diberikan itu dari Pak ya. Betul. Bagaimana sih dengan di Berau, Pak? Kalau kondisi di Berau, berbicara tentang kondisi hutan dulu ya. Kondisi hutan kita berdasarkan data yang saya terima dari Dinas PUPR, kita dari 2,1 juta hektar lahan hutan itu 89% masih hutan primer. Jadi masih terjaga walaupun di situ ada perkebunan sekitar 11%, ada area terbuka 2%, dan area untuk perizinan lainnya sekitar 2% juga. Mitigasi apa nih dari pemerintah daerah? Bagaimana mitigasi? Ya, nah kita tahu bahwa bencana ini bisa terjadi kapan saja dan bisa terjadi di mana saja. Nah, seperti banjir-banjir yang di awal tahun 2025 dan pertengahan 2025 sebenarnya kita tidak prediksi, tapi ternyata terjadi. Kemudian untuk upaya mitigasi, tapi mungkin perlu disampaikan bahwa bencana ini sebenarnya bukan urusan pemerintah saja, dalam hari ini BPBD, tapi bencana adalah urusan bersama. Ada 5 elemen pentahelik yang mestinya terlibat dalam kebencanaan tersebut. Pemerintah, masyarakat, kemudian dunia usaha, kemudian perguruan tinggi dan media. Kelima elemen ini saling melengkapi mestinya dalam penanggulangan bencana, baik itu dari pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Nah, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan mitigasi. Kami dari BPBD melakukan tahun 2025 kami menyusun rencana kontingensi banjir, menindaklanjuti seringnya kejadian banjir yang terjadi di kita. Cuma Rencon ini perlu nanti ditindaklanjuti, dan ini perlu juga dukungan dari teman-teman lain, dari baik instansi maupun lembaga lainnya. Karena kita juga perlu melakukan simulasi bencana. Apabila terjadi bencana, siapa berbuat apa, itu perlu kita simulasikan di lapangan. Karena dokumen tanpa kita praktekkan di lapangan kayaknya ya teori aja nantinya. Nah, jadi itu yang sedang kami upayakan di tahun ini. Kemudian kami juga akan menambah desa tangguh bencana yang ada di Kabupaten Berau. Desa tangguh bencana ini sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan ketangguhan desa tersebut apabila terjadi bencana. Sama sebenarnya dengan turunan dari rencana kontingensi tadi, tapi di tingkat desa dia. Jadi di desa nanti kelompok yang tergabung dalam pengurus desa tangguh bencana ini, mereka lah yang akan melakukan upaya-upaya pertama di lapangan apabila terjadi bencana. Kalau kita kan jauh nih, ya kita tahu bahwa Kabupaten Berau ini jangkauannya dari Hulu Kelai, Hulu Segah sampai pesisir. Jadi jangkauan kita tuh lama. Nah, jadi dengan adanya desa-desa tangguh bencana ini, mereka lebih cepat untuk melakukan penanggulangan di tingkat daerah. Gitu lagi. Kemudian kami juga coba mengintervensi dinas-dinas lain yang berkaitan dengan infrastruktur penanggulangan bencana seperti PU, mungkin pembuatan tanggul, pengerukan sungai, dan lain-lain. Kami sampaikan bahwa ini sudah saatnya untuk dibangun ini. Jadi ada upaya mereka juga untuk melakukan intervensi dari usulan kami. Kemudian di tingkat Diknas juga ada Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, ini juga kami coba melakukan mitigasi, memberikan edukasi kepada para siswa terkait dengan kebencanaan, agar mereka tahu bahwa bencana itu tidak hanya menanggulangi pada saat tanggap darurat, tetapi dari pencegahan sampai pasca bencana. Pak Mas Adi punya contoh menarik, mungkin ada satu contoh aktivitas atau aksi nyata dari masyarakat di Berau gitu Pak, terkait ini penanggulangan bencana. Terima kasih Mas Adi. Jadi pada dasarnya masyarakat kita itu selalu antusias apabila kita berbicara terkait dengan bencana. Maka dari itu kami perlu sebenarnya dukungan, bukan dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah. Kami
perlu dukungan dari dunia usaha, kami perlu dukungan dari ya lembaga-lembaga lain lah semacam YKAN ini. YKAN sebenarnya pernah membantu kami pada saat membentuk forum peduli bencana atau desa tangguh bencana di 2 desa. Melalui itu kami sangat terbantu sekali apa yang sudah dilakukan. Kemudian di masyarakat tentu saja kami ada anjuran-anjuran yang dilakukan untuk menghindari apa yang sudah terjadi dengan banjir yang menimpa pemukiman di pinggiran sungai. Kami meminta agar mereka melanjutkan tradisi lama, yaitu membangun rumah dengan ketinggian atau rumah panggung. Kemudian kami anjurkan juga mereka untuk menanam pohon-pohon yang tahan terhadap abrasi sungai di sepanjang pinggir sungai. Nggak disuruh mereka agak minggir sedikit dari sungai begitu? Sebenarnya untuk pembangunan rumah juga kita minta mereka untuk membangun agak jauh dari pinggir sungai. Kebiasaan kita menghadap sungai rumah gitu. Ya itu ya yang kebiasaan secara tradisional di penduduk kita. Karena memang secara tradisional kita ini kan membangun pertumbuhan kampung-kampung ini kan dulu di sepanjang bantaran sungai. Karena usaha mereka semua di sana, transportasi mereka juga di sana, jadi tidak salah juga mereka membangun rumah di sepanjang bantaran. Cuma memang ada beberapa kampung yang rumahnya di bawah permukaan dari tinggi muka air, itu yang menyebabkan beberapa rumah tersebut juga terendam pada saat banjir. Ini tuh Pak. Oke, terima kasih Pak Mas Andi. Tulis sedikit menjelaskan tentang peran pemerintah daerah dan juga peran masyarakat. Oke, Sobat Lestari, kita bergeser mungkin ke narasumber kedua kita. Ada Pak Mansur Pak ya. Pak Mansur, selamat pagi Pak. Nah ini Pak Mansur ini dari Dinas Perkebunan Rural ya Pak. Nah Pak Mansur, mungkin adakah inovasi Pak atau program khusus dari Dinas Pak untuk mendukung pengurangan risiko bencana nih Pak? Misal mungkin karena Pak Magat dari perkebunan ya mungkin dari perkebunan begitu Pak ya? Berbicara masalah kebencanaan dan pengelolaan kebun, kita harus paham bahwa perkebunan itu ada dua, ya, perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta. Dan yang terjadi selama ini adalah ada dua bencana. Pertama adalah bencana banjir dan bencana kebakaran lahan. Jadi harus kita melihat dua sisi ini. Nah, untuk pengelolaan lingkungan di kawasan perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar swasta, memang diharuskan dan bertanggung jawab dan diwajibkan menurut undang-undang, ya. Jadi ada dua yang harus kita pikirkan adalah bagaimana perkebunan rakyat ini juga peduli terhadap bencana. Kalau di pihak perusahaan, pengelolaan kebun secara berkelanjutan itu memang sesuai dengan izin usaha yang telah diberikan. Nah, itu terkait dengan pengelolaan area nilai konservasi tinggi maupun di dalam pembangunan kebun. Untuk pembangunan kebun, salah satu inovasi yang diterapkan adalah pembangunan disesuaikan dengan rencana kerja tahunannya. Jadi tidak sekaligus areal yang sudah diberi izin itu langsung terbuka secara keseluruhan total, tetapi dibagi dengan beberapa tahapan sehingga untuk menanggulangi, untuk menghindari terjadinya aliran permukaan yang lebih besar sehingga menimbulkan banjir. Itu pun di setiap bloknya juga itu dibagi-bagi, bukan dibuat satu pembangunan itu satu blok, tetapi beberapa blok. Nanti setelah tumbuh dan sudah ada tanamannya baru ditambah lagi untuk penanamannya. Terkait dengan ANKT di tingkat masyarakat, ada satu yang perlu kita perhatikan adalah seharusnya ada regulasi, ya, atau penetapan dari kepala kampung terkait dengan ANKT, dan itu didiskusikan di masyarakat dan disepakati sehingga nanti ANKT ini harus ditetapkan di tingkat kampung sehingga di dalam pengelolanya nanti masyarakat juga ikut serta di dalamnya.
Nah, setelah nanti ini sudah ditetapkan di tingkat kampung, nanti juga akan ditetapkan dengan SK Bupati. Sehingga semua OPD terkait, semua stakeholder yang terkait memiliki empati untuk semua ikut di dalam pengawasan dan pembinaan ANKT. Itu yang harus kita pikirkan sehingga nanti pembangunan kebun berkelanjutan itu tetap berjalan. Sehingga apa yang tadi dibicarakan terkait dengan bencana itu bisa kita hindarkan. Yang kedua terkait dengan bencana kebakaran, dari Dinas Perkebunan sudah membentuk namanya kelompok tani peduli api. Di setiap kampung kita sudah bentuk, dan itu nanti kita beri pelatihan, kita bantu sarana dan prasarana kebakaran. Di tingkat OPD juga kita membentuk namanya Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun. Jadi di Dinas Perkebunan sudah ada timnya. Di perusahaan perkebunan juga sudah membentuk juga Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun. Dan di setiap perkebunan besar swasta itu harus dan diwajibkan melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran. Nah, itu harus satu juga persyaratan di dalam penilaian usaha perkebunan untuk mendapat ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Itu yang merupakan program atau inovasi yang kita laksanakan selama ini. Sejak pemberian izin usaha itu sudah kita namanya ada areal inti perusahaan, ada areal plasma, dan ada areal konservasi. Nah, areal konservasi inilah nanti yang kita memang tetapkan di areal IUP itu, baik berupa sempadan sungai maupun areal-areal yang tidak layak tanam. Yang tidak layak tanam ini misalnya pada kemiringan di atas 40 derajat. Ya, yang kedua misalnya areal gambut. Nah, untuk misalnya yang keragaman hayati atau ekosistem yang sangat penting, itu setelah pemberian izin itu baru pihak perusahaan melakukan identifikasi. Nah, setelah nanti ada memang teridentifikasi bahwa itu ada keragaman hayati atau ekosistem yang perlu dilindungi, baru nanti perusahaan juga mengajukan untuk ditetapkan sebagai areal konservasi. Ya. Oke. Mungkin peran-peran juga dari Disbun sendiri, Dinas Perkebunan sendiri, untuk memastikan area konservasi dan area ini terlindungi begitu Pak ya. Itu apa saja Pak yang telah selama ini dilakukan oleh Dinas Perkebunan Pak? Peran pemerintah. Ya, mungkin Pemerintah itu adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terkait dengan ANKT, yaitu dengan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung secara berkala. Nah, itu kita lakukan supaya untuk memastikan bahwa areal ANKT yang sudah ditetapkan itu jangan sampai dirambah oleh masyarakat ataukah ada keterlanjuran pihak perusahaan untuk areal ANKT tadi dijadikan areal perkebunan, sehingga nanti kalau memang itu ada keterlanjuran maka harus dilakukan revegetasi ulang, artinya tidak dilakukan pengelolaan di situ. itu kalau sudah terlanjur gitu Pak ya. Sudah ada kejadian begitu Pak? Memang beberapa perusahaan karena di area perusahaan kan sangat luas. Ya, ada memang beberapa yang keterlanjuran karena memang titik-titik koordinat mungkin tidak jelas, ataukah memang pada saat pemberian izin itu belum terdeteksi bahwa itu termasuk kriteria daripada areal konservasi yang harus dilindungi. Nah, sehingga begitu pembukaan lahan ternyata ada sumber mata air, ada misalnya anak sungai atau sungai yang memang belum masuk di dalam peta. Nah, dan setelah dilakukan pengelolaan kebun ternyata ada. Nah, itulah biasanya itu terlanjuran itu nanti dipetakan ulang sehingga ditetapkan sebagai dan itu bisa dienklap dan
perusahaan wajib melakukan revegetasi ulang. Kita selama ini terbuka ya untuk kerjasama antar OPD dan kerjasama dengan mitra pembangunan dalam hal ini NGO. Nah, kemarin kita untuk penetapan SK perlindungan area konservasi Tindan Cadangan Kabron itu kita mendapat bantuan oleh YEKAN di dalam penyusunan SK SK Bupati terkait nomor 214 tahun 2020 terkait dengan perlindungan area dengan konservasi tinggi dan cadangan karbon seluas 83.000 hektar. Di samping itu juga beberapa NGO juga kita sudah kerjasama dalam rangka memberikan bantuan ya berupa pelatihan maupun pendampingan kepada perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan sertifikat ISPO. Oke, nah mungkin dari tadi kita bicara ANKT nih. Nah, sekarang kita tanya mungkin ke yang pakarnya langsung nih. Mas Gufran, gimana Mas Gufran? Ini bicara ANKT ini, sebetulnya ANKT ini apa, Mas? Oh iya, tadi kan sudah sering disebutkan oleh Pak Betul. terkaitnya ANKT ya. Eh sebenarnya ANKT sendiri itu adalah singkatannya itu areal bernilai konservasi tinggi. Atau bahasa secara globalnya sendiri itu adalah High Conservation Value. Biasa dikenal secara global seperti itu. Nah, kalau HCV sendiri, High Conservation Value sendiri itu sudah ada dari tahun 90-an kalau tidak salah. Dari tahun 99 itu yang pertama kali melakukan adopsi itu adalah dari FSC atau Forest Stewardship Council. Itu adalah lembaga nirlaba yang biasanya kita kenal untuk mensertifikasi produk-produk hasil kayu, hasil hutan. Ini maksudnya adalah kayu-kayu ini adalah memenuhi standar berkelanjutan seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2000-an, 2003 itu Indonesia sudah mulai mengadopsi pedoman HCP itu. Kemudian di tahun 2008 dibentuk toolkit yang terdiri dari 6 kriteria di dalam HCP itu. Yang pertama itu terkait sebaran spesies yang langka atau terancam punah. Yang kedua itu terkait dengan landscape hutan yang masih utuh itu masih belum terdeforestasi, belum terdegradasi, 20.000 hektar. 20.000 hektar. Belum pernah terdegradasi. Nah, yang ketiga itu adalah ekosistem langka. Ekosistem langka itu dan juga habitat dari satwa untuk makan, untuk migrasi, bersembunyi gitu. Nah, ekosistem langka ini seperti kars, kemudian juga ada gambut seperti itu. Kemudian yang keempat itu terkait dengan jasa ekosistem. Nah, ini kaitannya ini dengan bencana yang ada di nomor 4 ini sebenarnya secara langsung, yaitu penyediaan air, zona-zona yang bisa menjadi penyedia air tanah, kemudian air permukaan seperti itu. Yang kedua itu terkait dengan pencegahan erosi dan longsor. Ada yang ketiga itu terkait dengan pencegahan kebakaran hutan atau penangkapan lahan. Nah, kemudian itu tadi sudah 4 ya, ini yang terkait dengan biofisik. Yang kelima itu adalah kaitannya dengan area-area yang oleh masyarakat lokal itu dijadikan sebagai kelola sosial untuk petani, untuk berburu, untuk memancing, seperti itu. Kemudian yang keenam itu terkait yang digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan pelestarian budaya mereka. Namanya 6 indikator dalam ANKT. Itu yang istilahnya dengan 6 dari itu bisa masuk ke dalam ANKT begitu. Ya, itu ada kriteria 6 kriteria itu. Di Kaltim sendiri secara khusus ya, dan juga Berau itu memang dari YEKAN itu kita sudah mendampingi Provinsi Kaltim untuk mewujudkan perkebunan berkelanjutan. Nah, ini mungkin yang provinsi pertama yang saya tahu. Pertanyaannya, Mas, kenapa perkebunan ini? Nah, sektor perkebunan ini setelah kita lihat ya, berdasarkan tren di tahun 2006 sampai 2016 ini 10 tahun itu memang kontribusi terbesar
terhadap deforestasi ada di sektor perkebunan gitu. Dan juga kewenangan provinsi dan juga kabupaten pemerintah daerah itu kan yang berada di APL seperti itu. Jadi memang kalau mau tidak mau untuk mewujudkan visi misi pemerintah provinsi Kaltim untuk pembangunan berkelanjutan seperti itu, memang harus ada yang diurus di sektor perkebunan di dalam HPL seperti itu, Mas. Nah, dari 2015 kita mencoba untuk mendampingi sebagai mitra pembangun 2015. si Kaltim itu. Kemudian lahirlah Perda nomor 7 tahun 2018 terkait perkebunan berkelanjutan Provinsi Kaltim. Setelah itu kemudian Provinsi Kaltim sendiri telah melakukan identifikasi area bernilai konservasi tinggi secara spasial ya dapat dipetakan seperti itu baik di level provinsi maupun di level kabupaten. Tadi yang disupport lagi dengan SK Bupati seperti itu. Ini kurang lebih sekitar 400.000 hektaran yang menjadi indikatif area bernilai konservasi tinggi di Provinsi Kaltim seperti itu. Tersebar di mana saja tuh? Ada di kabupaten-kabupaten, ada di Ya, ya kan sendiri kan sudah mengawal sejak 2015 tadi kan. Kira-kira apa ada konsep tertentu yang dipakai ini, Mas? Ya, jadi memang kita melibatkan beberapa KOPD di dalam vertikal dan sekat melibatkan mitra akademik yang dari sini di Universitas Kulawanwat yang pertama adalah kita melakukan identifikasi area bernilai konservasi tinggi secara level provinsi seperti itu. Ini meliputi yang di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan ya. Kemudian ini yang akan kita jadikan fondasi untuk membangun area bernilai konservasi tinggi dalam sektor perkebunan. Artinya ditata begitu, Mas ya? Ya, menggunakan konsep development by design. Development by design. Apa itu, Mas? Development by design itu adalah bagaimana kita menempatkan lokasi-lokasi pembangunan dan juga lokasi yang menurut kita itu adalah area-area bernilai konservasi tinggi sesuai pada tempatnya. Tentu kita tidak mungkin untuk menafikan bahwasannya memang perkebunan kelapa sawit itu memang perlu ditanam atau dibudidaya di Provinsi Kalimantan Timur. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah lokasinya seperti itu. Lokasi perkebunan kelapa sawitnya itu yang tepat ada di mana, kemudian bagaimana dia bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi dan juga area-area yang mana saja yang tidak boleh dilakukan pembukaan ataupun ekspansi dari startup perkebunan itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita menggunakan beberapa pendekatan dari ANKT tadi itu, kemudian juga dari kesesuaian lahannya, kemudian dari status kawasannya juga, kemudian juga ada inisiatif-inisiatif yang sudah dikeluarkan atau sudah disampaikan oleh masyarakat melalui SK dari level kampung melakukan pengelolaan yang hutan yang ada di dalam HPL juga seperti itu. Jadi karena HPL ini sifatnya itu kan sebenarnya biasanya ada di zona pertengahan di gas itu ya, di daerah aliran Cina, dan itu biasanya zona di tengah das itu kaitannya itu dengan area transport ya dari daerah dulu hingga ke hilir seperti itu. Nah ini NKT terutama yang berada di sempadan sungai dan juga area-area yang menjadi koridor terhadap area di kawasan hutan produksi itu kita perlu jaga agar kalau terjadi seperti hujan ekstrim dan juga kejadian di masa lalu, area dampaknya itu tidak menjadi meluas karena tidak mau kita memang sedang menghadapi perubahan iklim. Data dari kita sendiri bukan juga data itu dari data hujan yang tren dari tahun 92 hingga sekarang memang ke depan itu tren intensitas hujan dan juga jumlah curah hujan itu akan meningkat.
NKT itu sebenarnya kita bisa kelola asalkan tidak membuka seluruh area tutupan hutannya, bisa menjadi sumber air bersih, nah terlindung apa namanya seperti istilahnya itu apa sih, air dalam kemasan itu. Terus begitu bisa. Terus juga ada ekowisata seperti itu. Kemudian juga ada usaha-usaha yang non ekstraktif ataupun yang tidak langsung buka lahan itu. Berarti itu masih bisa ya, yang kita coba untuk usahakan di pengelolaan NKT-nya di masa mendatang. Oke, ada juga ada banyak contohnya di Browse. Kalau kita lihat kan kolaboratif dari YK sendiri dengan pemerintah daerah, terus juga mungkin sektor perkebunan swasta terhadap bagaimana sih melindungi kawasan KNKT ini, Mas? Ya ini sebenarnya untuk saat ini ya, sejak tahun 2018 ya di Provinsi Kalimantan Timur memang kita memiliki forum khusus terkait dengan perkebunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur ya, yang memang salah satunya adalah mengadvokasi area bernilai konservasi tinggi di kabupaten, masing-masing kabupaten, dan juga mengenai pengelolaannya seperti itu. Di sisi lain kita juga bersama dengan Provinsi Kalimantan Timur juga membuat roadmap yang nantinya harapannya ini areal bernilai konservasi tinggi itu nantinya bisa definitif seperti itu. Entah itu melalui rencana tata ruang ataupun nanti menggunakan instrumen areal preservasi yang berdasarkan dari Undang-Undang KSDAI yang baru. Nah ini harapannya nantinya kalau sudah sudah bisa menjadi area yang sifatnya lebih definitif, nanti masyarakat juga punya legitimate untuk melakukan pengelolaan yang secara lestari di area tersebut seperti itu. Terima kasih Pak Mas Adi, Pak Mansur, Mas Gufran. Banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini Sobat Lestari, bahwa kebencanaan memang tidak bisa diprediksi, bisa terjadi dan tidak mengenal waktu, kapan dan di mana. Nah, kita sangat setuju tentu dengan narasumber-narasumber yang hari ini bahwa perlu mitigasi, perlu kesiapsiagaan, juga perlu penataan, Pak ya. Artinya perkebunan tadi kita bicara penataan ruang, dan juga dari YK sendiri melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan sampai kemana tadi Mas? Ke kolaborasi yang dilakukan akademik juga. Nah, ini menunjukkan bahwa seperti yang disampaikan oleh para narasumber bahwa persoalan bencana alam itu bukan hanya persoalan pemerintah, tapi juga persoalan bagi seluruh kita umat manusia. Nah, mungkin sebelum kita berpisah, mungkin ada closing statement dulu dari masing-masing narasumber. Saya berikan pertama kepada Pak Mas Adi. Baik, Mas. Terima kasih. Jadi topik kita ini kan belajar dari banjir yang terjadi di Sumatera. Jadi pembelajarannya adalah apabila pengelolaan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan, maka akan berpotensi menimbulkan bencana di daerah tersebut. Jadi perlu ada evaluasi terhadap perizinan-perizinan yang ada sesuai kewenangannya, tentu kewenangan daerah, provinsi ataupun pusat. Sehingga perizinan yang ada ini diarahkan untuk perizinan yang berwawasan lingkungan. Yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi ini penting. Seperti apa yang sudah dilakukan olehnya, kan bagi kami adalah suatu hal yang bagus, yaitu pada tahun 2024 mereka membantu pembentukan desa tangguh bencana. Nah, itu kami sangat terbantu, tugas kami terbantu. Artinya paling tidak 2 desa yang mereka bentuk ini sudah membantu kelembagaan ketahanan masyarakat di desa tersebut. Itu penting. Kami harap ini ada keberlanjutan, Pak. Lanjut ke Pak Mansur. Silakan Pak, closing statement. Pembangunan perkebunan di kabupaten, khususnya di Kabupaten Berau,
mengambil peran bahwa dapat meningkatkan daripada ekonomi masyarakat sekaligus peningkatan PDRB Kabupaten Berau yang bersumber dari perkebunan rakyat maupun dari perkebunan besar swasta. Tetapi pembangunan perkebunan diwajibkan untuk melakukan pengelolaan perkebunan secara berkala. Itu suatu kewajiban dan keniscayaan yang harus dilaksanakan. Nah, salah satu pembangunan perkebunan berkelanjutan adalah melakukan pengelolaan lingkungan baik biologis, ekologis, ekosistem dan sosial kultural yang biasa sekarang ini kita sebut sebagai areal perlindungan nilai konservasi tinggi atau HCP. Ini yang harus dilakukan. Kenapa? Karena tanpa melakukan itu kita akan bisa menimbulkan kebencanaan, baik itu bencana banjir maupun bencana misalnya kebakaran. Bahkan juga pada saat musim-musim kemarau kita kehilangan sumber-sumber matahari karena memang perlindungan arealnya itu sudah tidak dikelola lagi, sehingga nanti sumber-sumber mata air yang selama ini digunakan oleh masyarakat bisa hilang. Nah, itulah yang harus kita penuhi, kita lindungi sehingga nanti ke depan pembangunan perkebunan itu tetap maju dan lingkungan kita tetap lestari dan terjaga dengan baik. Wah, menarik. Oke, sebagai pamungkas lanjut ke Mas Gufran ini, apa statement-nya dari Yekan sendiri? Yekan di sini sebagai mitra pembangunan organisasi yang berbasis ilmiah yang sebagai mitra pembangunan Papuji Kalimantan Timur secara khusus di sini ya akan selalu untuk mencoba menjadi katalisator untuk pengungkit, untuk mewujudkan visi misi dari pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam hari ini adalah secara keseluruhan berkelanjutan. Memang untuk pengelolaan areal wilayah konservasi tinggi tidak bisa serta-merta dikelola oleh satu pihak. Diperlukan kolaborasi antar pihak baik dari kerajaan, kemudian pemerintah daerah, akademisi dan juga lembaga sosial masyarakat atau NGO, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pelibatan masyarakat yang ada di dalam area mereka. Oke. Baik, terima kasih Pak Wasyadi, Pak Mansur, dan Mas Gufran. Semoga tetap sehat dan tetap memperjuangkan alam yang lestari ya. Amin. Oke, Sobat Lestari dimanapun berada, terima kasih telah menyaksikan obrolan kita pada hari ini dalam pesan podcast Suara Alam Nusantara dari Yekan. Kita beberapa dari narasumber ini juga sudah memberikan wawasan. Semoga wawasan yang kita terima, kita dengarkan, kita tonton ini menjadi sebuah pengetahuan buat kita. Dan satu lagi, bahwa konsep perlindungan area bernilai konservasi tinggi atau ANKT ini dapat memainkan peranan penting dalam pencegahan bencana. Sobat Lestari, saksikan pesan berikutnya di episode kedua dengan tema bencana dan integrated area development berbasis perhutanan sosial. Podcast kedua ini merupakan kelanjutan dari podcast kita hari ini yang membahas soal pengelolaan area bernilai konservasi tinggi. Jika Sobat Lestari penasaran, bisa langsung ke YouTube dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara untuk menyaksikan pesan dan mendapatkan informasi yang terindih dan percaya. Oke Sobat Lestari, terkait program-program konservasi dari Yekan lainnya, silakan mengunjungi sosial media Yekan, yaitu Instagram dan LinkedIn akun Yekan_ID, atau di Facebook akun Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dan website yekan.org.id. Oke, saya Adi Natakusuma, mohon izin menutup acara, mohon pamit. Salam Lestari.